Halo, halo, apa kabar Anda semua? Bagaimana nih? Semakin dekat dengan eh, hari raya Lebaran ya dan hari raya Idul Fitri, dan saya lihat udah banyak yang spending ini di mall-mall, mall-mall penuh rupanya masih ada THR. Saya menduga ini bukan bukan ASN ini kan. Kalau ASN kan tukinnya dipotong 50% gitu. Istilahnya mereka melempar jumroh gitu ya di mall-mall untuk belanja hari raya Lebaran. Iya, itu ada kegiatan ya, mall buka. Tapi kalau saya ngomong sama beberapa teman retailer itu, mereka bilang ya orang ke mall itu buat makan doang. Yang yang belanja ya dikit banget. Jadi tetap ada penurunan pemasukan di mall itu, dan itu berakibat pada bonus buat sales promotion girl, karyawan-karyawan di situ itu, dan sales promotion boy itu berkurang. Jadi ada keluhan juga tuh. Jadi tetap kita tahu bahwa ekonomi tidak seperti yang dibayangkan membaik. Nah, kadang-kala kita mesti lihat bahwa orang pergi ke mall itu ya untuk bosan di rumah ngabuburit aja tuh. Jadi cuman window shopping sebetulnya tuh, dan jejak jual belinya sangat minim. Itu kepastian di kota, apalagi di desa yang orang pulang kampung hanya untuk membawa batin, oleh-oleh pasti berkurang tuh. Tapi tetap suasana kemeriahan batin itu yang kita kita unggulkan atau kita banggakan, karena Indonesia walaupun disiksa oleh ekonomi yang sulit, tetap ada rasa untuk apapun kita harus kumpul dengan keluarga. Jadi kita semangati aja bagian itu sambil menunggu perbaikan politik. Karena Anda ngomong perbaikan politik, saya kira yang terjadi di Lampung sekarang perbaikan jalan besar-besaran. ini ini menarik ya. Setelah dikritik oleh seorang TikToker, ini seorang pelajar yang dia berasal dari Lampung dan sekarang studi di Australia. Ini kan jadi heboh banget. Apalagi kemudian keluarganya diancam dan sebagainya dan dia dilaporkan ke polisi gitu. Sekarang tapi rame-rame sekarang netizen itu berbalik menyerang dan mengungkap data-data bahwa memang di Lampung jalan infrastrukturnya itu buruk banget. Jalan naik itu baru infrastruktur, bukan jalan tol ya. Bedanya yang disebut itu jalan-jalan biasa itu baru infrastruktur tuh. Dan terbukti mengagetkan ternyata 23% di sana itu jalan apa jalan di Lampung itu hancur. Kemudian ada 104 kilometer jalan provinsi itu juga hancur. Nah, yang menarik ini adalah sekarang anggota DPR, bahkan Pak Mahfud MD juga mau turun tangan ini menangani ini karena dianggap orang namanya kritik ya jangan dilaporkan ke polisi gitu. Saya kira itu bukan yang terteror, bukan keluarganya aja, seluruh rakyat Indonesia terteror. Karena akhirnya kita takut untuk mengucapkan kritik. Lama-lama kita nggak tahu ini negara disusun demi apa itu. Kan mestinya disusun demi umpan balik tentang kebijakan tuh. Jadi kalau kritik seseorang anak muda di Australia terhadap kehidupan dia di desa dia itu atau di kota dia itu dipersoalkan, lalu seluruh orang Indonesia merasa nggak boleh lagi melakukan hal yang sama sebetulnya. Jadi ini teror terhadap hak kita untuk berpendapat. Coba saya bandingkan dengan satu peristiwa juga di Australia itu. Di Darwin dulu, beberapa tahun lalu, ada seorang ibu yang udah menetap di kota itu, atau di salah satu kota di Australia Utara itu, saya kira di Darwin. Dia melihat, dia buka usaha di depan usahanya itu ada jalan. Jalan itu dia perhatikan udah seminggu nggak disiram bunganya, maka mati bunganya itu. Lalu dia kritik lewat sosial media bahwa ini pemerintah Darwin ini nggak becus, karena mengurus bunga aja nggak bisa, apalagi mengurus rakyat. Kira-kira begitu poinnya. Nyebar ke seluruh Australia, bahkan ke seluruh dunia. Dalam 3 hari itu pemerintah lokal itu datang minta maaf pada si ibu itu. Oh, kami memang bersalah. Bukan bukan itu aja. Pemerintah kemudian mencalonkan ibu jadi wali kota, lalu jadilah dia wali kota di situ kan. Ini orang-orang NTT yang mungkin udah cukup lama di Darwin, dan dia jadi wali kota beneran. Jadi bayangkan misalnya keadaan di kita itu dikritik justru diperkarakan, bukannya memperbaiki justru diperkarakan. Jadi ini yang kita sebut sebagai mental feodal di dalam sistem demokrasi. Bahaya betul kalau kita infrastruktur politik kita demokratis, tetapi mental pejabat negara ini tetap feodal.
Kan orang feodal tuh merasa tersinggung kalau dikritik oleh rakyatnya kan. Jadi sistem itu yang membuat kita nggak percaya bahwa ada demokrasi di Indonesia. Mau memang ada, lembaganya ada, DPR ada, sistem hukum ada, pemilu ada, tapi mental pejabatnya tidak fit and proper atau tidak layak untuk menjalankan sistem demokrasi. Hanya orang yang setara, yang punya kapasitas untuk memahami kritik yang boleh memimpin sebetulnya. Kalau orang-orang yang feodal ini kan dia hanya mau dapat kekuasaan, lalu dia hentikan evaluasi terhadap kekuasaannya yang justru diberikan oleh rakyat yang sedang mengkritiknya, yang sedang mengevaluasi dia. Ini tapi sekarang ini eranya memang berbeda ya. Ini clear memang rata-rata mentalitas pejabat kita seperti itu. Hampir semua di berbagai daerah saya kira seperti itu. Dan sekarang yang fenomena yang menarik itu terjadi perlawanan begitu ya di media sosial. Dan ini saya kira apa yang terjadi di Lampung ini seperti tsunami di media sosial karena semua akhirnya bukan hanya menyerang balik ke para pejabat Lampung, tetapi juga kemudian mereka juga mulai korek-korek itu dosa-dosa dari para pejabat di Lampung itu. Ya, Lampung kan dengan mudah kita akses karena dekat dari Jakarta. Semua orang yang pergi ke Sumatera pasti lewat Lampung atau masuk keluar untuk cari lokasi-lokasi. Kan Lampung lagi diupayakan jadi semacam hub turisme baru tuh. Jadi memang betul dikritik itu justru perbaiki supaya masyarakat bahkan turis tahu bahwa oke, Lampung adalah destinasi baru tuh. Jadi kelihatan betul bahwa borok itu mau ditutup-tutupi dan nggak mungkin kita percaya pada pejabat yang nggak mau dikritik. Dan itu akhirnya berlaku juga untuk pejabat yang lain. Jadi setiap kali netizen mengungkapkan semacam ya sebut aja penemuan terhadap ketidaklayakan infrastruktur yang pakai anggaran rakyat, itu artinya netizen itu peduli pada polisi kan. Kalau netizen udah nggak peduli, ya udah bangsa ini habis aja ditipu oleh pejabat-pejabat ini. Jadi sekali lagi seluruh Indonesia sebetulnya ada di dalam kita harus curigai pejabat-pejabat yang setara dengan kasus di Lampung itu. Itu berlangsung sebetulnya di hampir seluruh pelosok Indonesia itu. Saya dulu pernah cerita bahwa misalnya di Sembalun itu di Lombok ya, tempat orang naik gunung, itu ada jalan yang ditelantarkan sehingga dari desa ke jalan utama itu banyak ibu-ibu yang melahirkan di jalan karena diangkut oleh ambulans yang nggak bisa masuk, terpaksa dibawa ke bak terbuka lalu melahirkan di situ. Jadi kebijakan negara untuk merawat hak warga negara memperoleh akses terhadap kesehatan itu batal karena ketidakmampuan pemerintah untuk memberi hak dasar pada rakyat, yaitu jalan ke kabupaten. Sementara Pak Jokowi terus membangun jalan tol, padahal jalan kabupaten nggak dibangun. Kan sebetulnya kalau jalan tol itu kan jalan punggung. Nah, buat nyampe ke jalan punggung itu jalan rusuknya itu mesti disiapkan dulu. Itu jalan kabupaten, jalan-jalan lokal itu kan. Jadi ini yang sering dikritik sebetulnya oleh para pengamat kebijakan publik. Pemerintah membangun sesuatu tidak mengukur akibat-akibatnya. Nah, itu sebetulnya masalah kenapa kita bangun jalan tol tidak pada waktunya, tidak tepat waktu. Sebelum jalan rusuk itu diperbaiki, ngapain bikin jalan tol? Kan untuk nyampe ke jalan tol perlu jalan kabupatennya rusak. Petani yang ngangkut tomat itu, tomatnya sampai di jalan tol udah jadi jus tomat karena bonyok di tengah jalan kan. Jadi soal-soal begituan sebetulnya. Hal yang dari awal kita inginkan supaya kritik rakyat itu betul-betul didengar. Dan saya kira kita selalu penting untuk luruskan ya bahwa sekali lagi jalan tol itu bukan infrastruktur, itu bisnis. Kan kita tahu ya itu yang namanya infrastruktur ya jalan-jalan arteri itu jalan-jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Ya itu pentingnya. Jadi kritik dari teman dari Lampung ini menunjukkan bahwa pemerintah nggak ngerti apa yang disebut infrastruktur. Jadi yang dia bangun infrastruktur itu kereta cepat itu bukan infrastruktur, itu memang bisnis, betul-betul bisnis karena mau cari untung. Infrastruktur tidak boleh cari untung, kan itu masalahnya kan. Nah karena nggak menguntungkan maka ditelantarkan sebetulnya. Padahal adalah tugas dari pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dan itu yang kita sebut sebagai hak kita karena kita bayar pajak kan. Jadi dalil-dalil pemerintah pameran ini pembangunan infrastruktur enggak, itu pembangunan sesuatu yang akan dipakai untuk memeras uang rakyat dalam bentuk tarif tol yang makin lama makin naik. Sementara jalan-jalan kabupaten ditelantarkan. Dan banyak jalan yang Jawa Barat apalagi itu kan
udah masuk ke wilayah-wilayah yang jauh dari pengamatan pers, daerah Garut Selatan misalnya, macam-macam itu yang bagian selatan dari Pulau Jawa itu berantakan semua tuh jalannya. Oke, nah ini yang menarik adalah sekarang justru selain tadi tsunami serbuan terhadap para pejabat di Lampung, ini saya juga mengamati di media sosial ternyata kemudian banyak yang ngajak untuk daerah-daerah lain untuk speak up juga gitu, jangan hanya Lampung karena ternyata persoalan semacam ini sebenarnya bukan monopoli Lampung, hanya kebetulan di Lampung ini ada anak muda yang bersuara semacam itu. Padahal sebenarnya problem ini problem yang terjadi di seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi fasilitas-fasilitas yang menjadi hak rakyat akhirnya mulai dibongkar oleh kawan-kawan ini. Jadi pelajaran yang kita ambil, mereka yang berada di dalam wilayah media sosial itu bukan sekedar mengolok-olok, tapi mereka kumpulin data. Dan bagus betul karena sekarang ada oposisi baru, itu oposisi lewat medsos. Dan itu lebih berbahaya sebetulnya, karena bisa mengganggu saraf kekuasaan tanpa bisa dihindari dengan cara menekan-menekan. Jadi saya senang sekali karena netizen mampu memposisikan diri sebagai watchdog dari kebijakan publik. Itu yang menyenangkan kita. Jadi kita tetap awasi, jangan sampai mereka yang mengucapkan kritisisme itu dijerat dengan undang-undang konyol yang namanya undang-undang ITE. Dan kalau kita lihat ini kebetulan rupanya pemerintah Australia yang hal-hal semacam ini sangat serius ya. Ketika dia merasa terancam dan dia kemudian semacam mendapatkan visa, proteksi visa gitulah ya. Dan bahkan ini kemudian dia juga bisa kemungkinan akan untuk mendapatkan jadi semacam permanen resident di situ gara-gara kasus ini. Jadi betapa ketika dia melakukan kritik dan mendapat ancaman di dalam negeri, tapi kemudian dia justru diproteksi di luar negeri. Itu yang nggak dihitung oleh para pejabat Indonesia, karena sesuatu yang dianggap upaya untuk menghidupkan sistem demokrasi, Australia menganggapnya biasa aja. Di Australia biasa kritik pemerintah segala macam. Jadi Australia memakai standar internasional bahwa kritik itu justru dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan tuh. Nah karena itu Australia bereaksi, ya dia protek dong. Dia bukan protek si orang ini warga negara Australia. Jadi Australia menerapkan prinsip yang sama bahwa hak warga negara untuk memprotes pemerintahnya itu dijamin oleh konstitusi. Dan Australia juga tahu bahwa kalau Indonesia demokratis maka warga negaranya mesti diprotek dong. Itu kesetaraan di dalam diplomasi internasional, yaitu memberi perlakuan yang sama terhadap warga negara yang melakukan protes. Nah, anak muda ini ada di Australia, maka pemerintah Australia nggak mungkin tidak memprotes dia, walaupun dalam sifat diplomatik seperti mempermalukan pemerintah Indonesia kan. Saya kira dalam hal ini pemerintah Australia kalau mengacu pada cerita Anda konsisten ya. Bahkan ketika mereka sendiri dikritik, justru orang yang mengkritik itu mendapat apresiasi gitu ya. Jadi nggak double standar lah dalam soal yang begini. Ya kalau soal begitu udah matang lah Australia itu, infrastruktur mentalnya udah jadi, namanya sikap pemerintahnya udah betul-betul tumbuh menumbuhkan demokrasi. Kan beberapa kasus yang kita baca di Australia, pemerintah itu begitu dikritik dia mundurkan diri, beberapa wali kota juga mundurkan diri tuh. Jadi itu hal yang biasa tuh. Nah di kita feodalisme masih sangat tinggi, dan feodalisme itu yang merusak sendi-sendi kritisisme kita, baik dalam pemerintahan maupun di dalam partai. Kan aura feodal itu masih kuat sekali. Ya, saya kira penting ini daerah-daerah lain, anak-anak muda daerah lain, aktivis media sosial daerah-daerah untuk melakukan uji coba juga seperti yang terjadi di Lampung gitu. Sekalian kita uji coba bagaimana mentalitas infrastruktur mental dari para pejabat kita di berbagai daerah, Bung Rocky ya. Ya, lakukan aja banyak-banyak. Kalau bisa netizen berkumpul rame-rame di depan kedutaan Australia, terus hina pejabat-pejabat mereka di daerah. Dan begitu mau ditangkap, masuk aja ke Australia. Karena ada presiden, udah bahwa Australia akan lindungi. Karena ini bukan soal politik, ini soal paham demokrasi itu. Jadi sekali lagi, pemerintah yang nggak kuat kupingnya itu, dari pejabat tingkat lurah sampai presiden itu, ya jangan hidup di wilayah demokrasi. Jangan kita yang disuruh, ini Indonesia. Kalau nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, keluar dari Indonesia. Loh, terbalik justru. Pemerintah yang nggak paham demokrasi, itu yang harus keluar dari Indonesia. Tuh, kan gampangnya begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%.
Yes. Ini dasar dari etika demokrasi. No.